jadi pelaku gitu ya. Karena pada akhirnya orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang menyenangkan hati Bapa gitu ya. Oke, udah 7 menit. Kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan, bersyukur untuk di siang hari ini, seberapa kami yang ada dalam Komal ini, kami tahu bahwa kami ada bukan karena kebetulan, kami bisa temuin Komal ini, kami tahu ada rencana Tuhan, dan hari kami mau belajar Tuhan dari Keluaran 23. Kami mau buka hati dan pikiran kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami, untuk kami beroleh pengertian, kami beroleh hikmat, kami beroleh kesadaran untuk melakukan firman ini, sehingga hidup kami mencerminkan Kristus nyata dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang lagi cari kebenaran, orang-orang yang lagi pengen untuk mendengarkan pengajaran, mereka boleh dituntun Tuhan untuk bersama dengan kami masuk Komal ini, dan mereka bisa menyaksikan luar biasanya firman Tuhan itu berdampak bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom semuanya. Jadi hari ini saya mau bacain dari Keluaran 23 ayat yang ke-10 sampai 33. Kalau misalnya ada yang punya gadget lebih, boleh sambil buka ya. Jadi jangan cuma dengerin dari saya doang. Kita baca sama-sama gitu ya. Oke. Dari ayat yang ke-10. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan, Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memunahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu
menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan engkau jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu akan menjadi jerat bagimu. Cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa, kita baca aja, soalnya masih satu konteks kok. Ya, seperti yang tadi saya udah katakan sebelumnya ya, bahwa kita udah masuk ke pasal-pasal yang isinya hukum, perintah, larangan gitu ya. Tapi tetap harus kita baca. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini cukup bagi kita, mudah untuk kita mengerti gitu ya. Dan memang harus semua kita baca. Ya, nggak bisa kita cuma mau untuk baca perjanjian baru atau cuma baca Mazmur doang lah. Gimana teologi kita? Ya. Nah, oke, kita balik ke ayat 10. Jadi sebelumnya dari keluaran 20 ya. Jadi latar belakang hukum ini itu diberikan Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel. Ada yang tahu orang Israel lagi di mana ini? Orang Israel baru aja keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, dan mereka lagi OTW ke tanah perjanjian. Oke. Nah, sekarang mereka udah sampai di depan Gunung Sinai. Dan kita udah baca dari Keluaran 19, Keluaran 20, bahwa Allah menyatakan ya dirinya, kemuliaannya, kehadirannya itu di atas Gunung Sinai. Nah, ini kan latar belakang ceritanya ini kan zaman Timur Dekat kuno. Yang artinya orang Israel itu, bangsa-bangsa di daerah itu memang mereka terbiasa untuk menaikkan korban persembahan atau bertemu dengan ilah-ilah mereka itu di atas gunung. Ya, makanya sampai sekarang masih ada nggak gitu? Masih. Orang-orang naik ke gunung buat apa? Untuk dapat penerangan gitu ya, pencerahan. Ya bayangin, itu konteksnya dari perjanjian di zaman Timur Dekat kuno tuh udah seperti itu. Nah, tetapi berbedanya adalah orang Israel spesifik. Allah mereka adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita udah baca sebelumnya ya, dari keluaran-keluaran sebelumnya. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-10 ini. Jadi sebelumnya itu ada perintah-perintah Allah diberikan kepada orang Israel sebagai bukti apa? Bahwa Allah yang menjadi raja bagi orang Israel dan Israel menjadi umatnya Allah. Makanya Allah kasih peraturan, hukum, perintah-perintahnya. Ini buat apa? Buat apa? Ini untuk ya supaya orang Israel tahu bahwa pemerintahan itu bagaimana hidup mereka. Bagaimana cara hidup mereka, tatanan sosial mereka itu dilakukannya seperti apa, itu menurut ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel umatnya Allah, umat pilihan Allah. Jadi cara hidup mereka itu semua diatur oleh Allah. Oke, termasuk bagaimana kemarin kita belajar memperlakukan musuh. Ya, jadi bicara kasihilah musuhmu itu bukan ada baru perjanjian baru, dari lama udah ada. Dari lama udah ada, cuma gak banyak orang paham. Gak banyak orang mengerti itu, gak banyak orang dalemin itu gitu ya. Kenapa? Kemarin kita baca, ya sedikit ya. Kemarin kita baca ketika orang Israel melihat ada ternaknya yang nyangkut, tersesat gitu ya, harus dibantu. Ya, kalau orang Israel melihat ada ternak yang jatuh karena terlalu berat bebannya, ya, itu harus diapain? Itu harus dibantu, diangkatin bebannya sehingga ternaknya bisa berdiri lagi. Ya, jadi kasihilah musuhmu itu bukan baru ada di perjanjian baru, enggak. Ya, jadi ketetapan Allah itu
itu dari awalnya tuh udah ada. Ya, dan saya percaya bahwa Allah yang kita kenal melalui firman Tuhan ini, ya Allah yang pencipta, pemilik, penguasa, Allah yang mengasihi kita, yang terlibat dalam kehidupan kita, adalah Allah yang tidak pernah berkontradiktif dalam hidup, dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Makanya kita perlu baca firman Tuhan pelan-pelan, karena seringkali kita yang salah dalam mengartikan firman Tuhan. Ya, kita yang keliru nih dalam mengartikan firman Tuhan karena kita. Ya, jadi firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 10 ini dikatakan, ini ngomongin tentang hukum-hukum tentang hari raya, ya, termasuk dari hari Sabat. Ya, dan ternyata bukan cuma di hari Sabat doang orang Israel tuh perlu untuk tidak bekerja, dalam arti membiarkan gitu ya. Dan bukan hanya hari Sabat tuh bukan cuma istirahat toh esensinya, tapi untuk mengingat kedaulatan Allah, mengingat pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Itu sebenarnya tujuannya itu gitu ya. Nah, kita baca dari ayat 10 ya. 6 tahun lamanya engkau menabur, mengusahakan tanah itu, tapi di tahun ke-7 tanah itu harus dibiarkan. Kalaupun itu menghasilkan buah, ya menghasilkan sebuah hasil yang banyak, maka itu harus dibiarkan ada supaya orang miskin dapat tetap makan. Dan kalau misalnya orang miskin itu sudah menikmati dan ada lebihnya, maka itu bisa ditinggalkan untuk makanan binatang hutan. Demikian juga ini bukan cuma bicara tentang tanah, termasuk kebun anggur dan kebun zaitun. Jadi benar-benar nih untuk mengolah tanah, ya, untuk bisa memperlakukan tanah yang menjadi sumber dari makanan mereka, ya sayuran, buah-buah segala macam, itu juga diatur sama Tuhan. Luar biasa ya. Jadi sampai sedetail itu Tuhan ajarkan. Makanya kalau kita perhatikan, ya bukan hanya di hari ke-7 aja orang Israel, tapi di tahun ke-7 harus dibiarkan. Makanya ada lagi tahun ke-7 kalau misalnya ada hutang itu harus dianggap itu tuh hilang gitu ya. Karena ada maknanya gitu. Tapi saya nggak akan lebih dalam lagi kalau ngomongin tentang tahun yang ke-7 seperti itu ya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ya, jadi sama nih, bukan hanya bagi orang Israel di hari ke-7, ya, mereka benar-benar berhenti dari segala pekerjaan mereka. Ya, kuduskanlah hari Sabat itu, tetapi mereka juga harus membiarkan budak mereka, orang asing yang bekerja terhadap mereka itu untuk beristirahat juga. Jadi orang Israel ini lagi diajarin apa sih? Gimana memperlakukan sesama, gimana untuk memperlakukan tanah, gimana hasil tanah itu bukan cuma buat kamu, tapi juga bagi orang-orang miskin, bahkan bagi yang tadi binatang-binatang hutan. Jadi perintah Tuhan ini baik ya. Iya, untuk orang Israel tahu bagaimana cara memperlakukan sesamanya, mengasihi sesamanya. Ya, ayat yang ke-13. Dalam segala hal kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, ini nanti aku sambungin ke ayat yang di bawah ya, karena ayat yang di bawah ini lebih lengkap. Ya, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi ini ketetapan Allah bahwa orang Israel itu punya hari raya, ya, itu 3 kali dalam setahun. Apa aja? Ini hari raya roti tidak beragi. Ini apa sih? Yang Allah udah katakan ya di Keluaran sebelumnya, ketika lagi malam Paskah. Jadi sebenarnya itu bukan hari Paskah, hari raya Paskah. Konsepnya adalah sebenarnya malam Paskah. Ketika ya Allah ingin menyatakan penghukuman bagi orang Mesir, ya, bahwa melalui tuluh yang ke-10 itu seluruh anak sulung, ya, dari bangsa Mesir maupun itu orang, manusia ataupun ternak, ya, itu mengalami kematian. Tapi bagi orang Israel, ya, mereka melakukan apa yang Allah katakan, ya, sebagai bukti
bahwa mereka adalah umatnya, sehingga orang Israel tidak mengalami tulah yang ke-10 gitu ya. Dan Allah mengatakan bahwa kamu harus merayakan perayaan ini, peringatan tentang hari raya roti tidak beragi, sebagai bukti bahwa inilah yang telah kuperbuat terhadap orang Mesir. Bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dan Allah menghukum orang Mesir. Jadi pertama, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Kita tahu ya, hari raya roti tidak beragi ini di awal bulan, di awal tahun gitu ya. Karena kan ketika peristiwa malam Paskah itu kan di awal tahun, di bulan pertama dari tahun-tahun yang ada bagi orang Israel gitu ya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintakan kepadamu. Nah ini pada waktu bulan Abib ya, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Yang kedua adalah dipeliharanya hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Nah, jadi ada hari raya menuai, ya, ada juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Jadi dalam tadi hari raya itu khususnya laki-laki itu harus menghadap kepada hadirat Tuhan. Ya. Nah ini membawa korban. Termasuk ini nih, bagaimana ketika dalam hari raya itu mempersembahkan korbannya seperti apa, dan bagaimana jangan melupakan, jangan meninggalkan tentang persembahan ini ada ketetapannya, gitu ya. Jadi tadi benar ya, hukum-hukum yang Allah berikan ini, ketetapan yang Allah berikan ini tujuannya supaya orang Israel itu tahu bagaimana harus hidup sebagai umat Allah. Bagaimana mereka bisa hidup sesuai ketetapan Allah, bukan cuma untuk bagaimana memperlakukan sesama, ya termasuk musuh, ya orang asing, budaknya, ternak gitu kan. Tapi juga tanah, ya lalu apa yang dihasilkan dari tanah itu, ya kan mereka harus mengadakan hari raya gitu kan. Dan bagaimana mereka mengatur persembahan mereka. Imamat 23 hari raya Tuhan, betul. Ya, ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi tadi sebelumnya memang kita banyak ya belajar perintah Allah, hukum Allah. Jangan ini, kalau gini kamu harus gini, ini segala macam. Nah sekarang kita melihat perkataan Allah tentang janjinya. Tadi kan hukum-hukum, perintah-perintah. Nah di Keluaran 23 ini kita akan melihat ada janji Allah. Apa? Ini Allah bicara. Sesungguhnya Allah mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Jadi ini adalah janjinya Allah ya kepada orang Israel. Bahwa akan ada malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel, melindungi mereka, menuntun mereka, dan ada bagian mereka. Ya, ada bagian Allah untuk mengutus malaikatnya, tapi juga ada bagian mereka. Untuk apa? Menjaga diri mereka, mendengarkan perkataan, dan jangan mendurhaka. Gitu ya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya apa? Bahwa orang Israel yang menjadi pembela, penolong mereka, penjaga mereka adalah Allah. Kalau mereka mendengarkan dan melakukan semua yang Allah katakan. Kenapa? Karena Allah adalah kebenaran. Dari firman Tuhan kita udah belajar, orang yang melakukan kebenaran akan melihat buah dari kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran akan melihat hidupnya diberkati. Itu udah hukum ya. Orang yang berbuat jahat, dia akan melihat konsekuensi dari kejahatannya.
Orang yang hidup dalam kejahatan akan melihat buahnya dari kejahatannya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada Amori, orang Het, Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ini loh yang Allah katakan. Ini yang janjinya Allah, bahwa Allah akan menyertai orang Israel, tetapi ada bagian orang Israel untuk mengikuti, untuk melakukan perintahnya Tuhan. Dan semua bangsa-bangsa asing nih yang akan mereka lalui, yang akan mereka temui di depan, itu Allah yang akan melenyapkan mereka. Nah, sekali lagi, kenapa kok Allah melenyapkan bangsa-bangsa ini? Nah, nanti kita baca bahwa bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang jahat. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang jahat, mereka akan lenyap karena kejahatan mereka. Dampak dan konsekuensi dari kejahatan mereka. Nah, terus ayat 24 nih. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Jadi, ini mereka belum menemui nih orang-orang ini. Orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Mereka belum temui. Tapi Allah udah kasih peringatan. Tentang apa? Bahwa kalau kamu ketemu sama mereka, kamu jangan menyembah kepada Allah mereka. Jangan beribadah kepada mereka. Jangan meniru perbuatan mereka. Kenapa? Kenapa Allah harus berikan peringatan ini? Karena orang Israel hidup menurut ketetapan Allah. Kalau orang Israel sama kayak bangsa lain, artinya apa? Orang Israel gak lagi jadi bangsa umat pilihan Allah. Karena harusnya kehidupan orang Israel itu sesuai dengan ketetapan Allah. Ngerti ya? Nah, sedangkan kan di luar itu, orang-orang di luar sana, ya, bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel kan mereka hidup menurut kedagingan mereka, menyembah ilah-ilah yang mereka percayai, lalu hidup sesuai dengan peraturan-peraturan kebenaran-kebenaran mereka sendiri. Jadi Allah udah kasih peringatan ya. Jangan menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepada mereka. Jangan tiru perbuatan mereka. Tetapi yang harus dilakukan orang Israel adalah memusnahkan patung-patung berhala buatan mereka. Tugu-tugu berhala harusnya diremukan sama sekali. Karena itulah ilah-ilah bagi bangsa-bangsa lain tuh. Yang tadi saya katakan bangsa-bangsa. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Janjinya Allah. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Nah, ini perhatikan, ini semua janji Tuhan nih. Kalau orang Israel melakukan sesuai dengan ketetapan Allah, ini yang akan mereka saksikan. Bahwa Tuhan akan memberkati makanan dan minuman mereka. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari mereka. Tidak ada perempuan yang mandul, keguguran. Ya, Tuhan akan menggenapkan umur mereka. Bahkan kengerian terhadap Tuhan, ya, akan Tuhan kirimkan mendahului engkau. Ini terjadi nggak? Terjadi nanti. Kita lihat salah satunya yang saya ingat ya, yang ada di bangsa Niniwe. Mereka tuh sebuah bangsa yang kuat loh. Kan mereka sampai dibangun tembok ya. Dan tembok itu tebal banget loh. Gak main-main. Tapi mereka mentalnya udah takut. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa apa? Bangsa Israel, ya, bahwa Allah yang bersama dengan bangsa Israel sehingga Mesir itu jadi takluk, jadi tunduk. Ya, Mesir itu adalah bangsa yang besar loh, bangsa yang luar biasa loh, adik kuasa saat itu. Tapi itu sanggup ditaklukkan oleh Allahnya orang Israel. Ya, jadi karena mereka dengar aja ya berita itu, mereka ngalami kegentaran. Nah, jadi ini terjadi nanti ya. Makanya kita kalau baca firman Tuhan berurutan tuh senangnya gini.
Kita tahu jadi awalnya gimana, firman Tuhan tuh bicara apa, nanti hasilnya seperti apa. Ya, Tuhan kasih perintah ini kepada orang Israel, nanti responnya orang Israel seperti apa, itu nanti kelihatan. Gitu ya. Jadi kengerian terhadap Tuhan akan kukirimkan mendahului engkau. Orang Israelnya belum ada, orang Israel belum sampai ke daerah itu, tapi bangsa itu udah ngalamin kengerian. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ini Tuhan. Tuhan sendiri nih yang buat. Bahwa Tuhan akan mengacaukan semua orang ya yang Israel datangi, dan Tuhan membuat mereka, yaitu musuhnya orang Israel, lari membelakangi mereka. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam setahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ini Allah yang berfirman. Keren ya? Gimana penyertaan Allah, kehendaknya Allah, rencananya Allah. Nah sekali lagi nih, ketika Allah itu berfirman, Allah itu berjanji, dan kita membaca firman Tuhan lengkap juga, kita akan lihat bahwa perkataan Tuhan gak ada yang gagal. Makanya saya senangnya baca firman Tuhan gitu Bapak Ibu. Ya, bagi beberapa orang mungkin merasa bahwa firman Tuhan tuh gak bisa kita percaya. Firman Tuhan itu banyak kurangnya, terserah. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu semua yang udah mengalami firman Tuhan itu berdampak dalam hidup kita mau tetap percaya. Bahwa ketika Allah berfirman, ketika Allah mengucapkan perkataannya itu jadi. Mungkin bisa tertunda, tapi selalu jadi. Makanya kita semuanya dengan pengharapan, dengan sebuah keyakinan kita percaya bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai Raja dan Tuhan, dan Dia akan menyatakan bukan hanya penghakiman, tapi Dia juga akan menjemput kita nih, orang percaya. Ya, kita akan menyaksikan bahwa Yesus akan duduk sebagai hakim yang adil dan benar, yang menghakimi perbuatan ya dan keinginan ya semua kehidupan manusia, bahkan semua makhluk itu akan dihakimi. Nah, makanya kita mau hidup dalam kebenaran karena kita tahu bahwa memang dunia nggak adil, tapi Kristus akan menjadi hakim yang adil dan benar. Ya, bicara tentang benar belum tentu adil, bicara adil belum tentu benar. Tapi Yesus akan menjadi hakim yang adil dan benar. Dan itu sebabnya kita rindu untuk kita hidup seturut kehendaknya. Itu yang jadi pengharapan kita. Bahkan saat ini ketika kita hidup di dunia yang gak adil ini pun, kita masih bisa melihat keadilan Allah dalam hidup kita. Ya, makanya saya selalu katakan ya, kalau bagi beberapa orang bilang, saya kecewa, saya selalu mengalami ketidakadilan. Saya bilang memang, dunia ini gak adil. Memang orang itu gak adil. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita adalah Tuhan yang adil. Ya, kita ngalamin ditekan, dibuat menderita, apalagi kita ngalamin penolakan, apalagi kita dijatuhkan, kita direndahkan, gak apa-apa. Manusia dapat merencanakan yang jahat, tapi Tuhan yang menjadikannya kebaikan dalam hidup saya. Manusia dapat berkata-kata yang buruk, tapi saya percaya yang terjadi dalam hidup saya adalah perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua mau memilih hidup dalam iman atau mau hidup dalam apa? Bagi saya mau bagikan bahwa saya percaya, ya terserah orang tuh mau berkata apa, tapi yang saya yakini, yang terjadi dalam hidup saya adalah perkataannya Tuhan. Makanya saya gak pusing kalau orang ngomong apa sekarang. Karena hidup saya berdasarkan perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain. Yang pelihara saya adalah Tuhan, bukan orang lain. Yang jamin nyawa saya adalah Tuhan, bukan orang lain. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa kayak sulit sekali, saya lagi menerima kata-kata intimidasi, saya lagi dibuat manipulasi, saya lagi dibawa manipulasi orang-orang, saya merasa bahwa saya sulit gitu untuk bisa mengalami ketenangan. Saya mau katakan, hidup Bapak Ibu berdasarkan perkataan orang atau perkataan Tuhan?
Bapak Ibu semuanya percaya yang memimpin, yang menjaga, yang memelihara Bapak Ibu adalah orang lain, manusia atau Tuhan. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kalau kita menggantungkan hidup kita dari perkataan orang, maka Bapak Ibu masih percaya bahwa orang yang jamin hidup Bapak Ibu. Saya mau katakan orang itu terbatas Bapak Ibu. Meskipun dia punya uang lebih banyak daripada kita, meskipun dia adalah pemimpin kita, dia bos kita, tapi saya mau katakan yang menjamin hidup kita, yang memelihara kita, yang menguatkan kita, itu Tuhan, bukan manusia lain. Ya, makanya sejak saya percaya ya kepada firman-Nya secara utuh dan saya percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup saya udah gak pusing sama perkataan orang. Saya gak pusing kalau dapat penolakan. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan itu jelas. Ya, Yesus itu bukan ditolak sekarang Bapak Ibu. Dari zaman dahulu, Yesus sudah ngalamin penolakan. Ya, bahkan kalau kita lihat dari perjanjian lama, ketika Allah ingin menyatakan dirinya, Allah ingin menyatakan kebesarannya, manusia menolaknya. Ya, jadi saya bersyukurnya ketika baca firman Tuhan dengan lengkap ini. Saya bersyukurnya bahwa firman Tuhan ini membuat saya punya pengharapan, punya keyakinan. Kenapa? Karena kalau sebentar, aduh berisik sekali. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, ada iklan. Jadi memang nggak bisa juga ya, kan mereka jualan juga dan memang di perumahan saya tuh banyak sekali. Ini kita enak banget loh di Indonesia. Kenapa? Kita nggak perlu pergi untuk dapetin hal itu gitu kan. Dia udah datang sendiri ke perumahan kita gitu kan. Jualin es lah, jualin bubur lah, sayur lah, macem-macem gitu. Nah tadi dia lama berhenti di depan rumah. Maaf ya ada iklan. Kenapa nih, saya baca dulu komentar di atas. Halo, shalom. Tunggu. Masa depan. Ngomongin akhir zaman nih, masa depan. Bang Kapak. Ya, shalom. Halo Kak Abe. Ya, Kak Ugo. Kak Jos, Kak Jos. Ya, bayar royalti dulu. Iya. Iya loh, di Indonesia ini kita enak banget. Kita tinggal tunggu. Contoh-contoh ya. Kan mereka datang ke rumah, ke perumahan kita kan, dikeliling. Itu satu. Yang kedua, kita kalau misalnya kita misalnya beli bakso ya, kita beli bakso nih. Misalnya kita beli bakso. Ya kan, kita kan tinggal bang beli bakso, beli bakwan gitu kan. Ditungguin dong, ditungguin. Itu kan itu kayak privilege banget ya hidup di Indonesia gitu. Gimana Kak Jos? Ya, makan siang ada kang susu keliling, ada somai keliling. Iya. Di luar negeri nggak gitu. Kita yang harus jalan ke sana dan kita harus ada tempat gitu kan. Kita yang bawa tempat gitu atau enggak ya udah kita nggak bisa makan di tempat. Kalau di Indonesia kan kita yang nungguin. Mereka yang nungguin kita sampai kelar gitu kan. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Oh, kita hidup menurut perkataan orang lain atau menurut perkataan Tuhan. Ya iya. Makanya kalau kita ngalamin kekecewaan, saya mau katakan bersyukurlah. Karena ternyata manusia itu mengecewakan. Iya. Jadi kalau kita kecewa, sakit hati, saya mau bilang bersyukurlah. Karena itu adalah sebuah kesempatan bahwa kita sadar bahwa manusia mengecewakan. Dan kemarin ya saya baca firman bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Ya, kenapa saya tuh jarang ya, tadi ada satu ini nih, akun masa depan.
Kenapa saya jarang bahas tentang akhir zaman? Atau saya bahas tentang doktrin-doktrin yang lain? Saya jarang ya bahas doktrin ya. Saya bahas hal-hal yang lain, yang minor, gitu ya. Apa dogma atau doktrin, kenapa? Karena menurut saya ngomongin keselamatan aja, ngomongin firman Tuhan aja, masih banyak orang yang belum tahu. Karena kalau misalnya bicara tentang akhir zaman, itu kan sesuatu yang nanti akan terjadi, yang kita nggak bisa pastikan ya. Ya, iya nanti datang sendiri. Nah, maksud saya gini, kalau banyak orang itu udah tahu, udah kenal Tuhan, kita bisa maksimal mengenal Tuhan, berbuah, bertumbuh. Akhir zaman tuh nggak usah kita pusingin, karena itu sesuatu yang terjadi nanti. Dan itu tuh semua adalah kita pusingin sekarang, kita mau ngapain pun sekarang itu akan tetap jadi. Jadi kak, masa depan ya, karena saya penginjil, jadi saya menekankan hal-hal yang dasar sehingga orang itu bertumbuh rohaninya, dia berbuah, berakar gitu ya. Kenapa? Karena supaya gini, saya percaya bahwa ketika orang punya pengenalan akan Tuhan, dia bertumbuh dan berbuah, akhir zaman itu nggak jadi persoalan. Karena dia yakin bahwa Yesus Tuhan ya akan datang sebagai Tuhan dan Raja, ya kan, yang akan menjalankan penghakiman. Iya, begitu menyeramkan. Tapi itulah kekudusan Allah, bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan itu ditekan, direndahkan, dizolimi gitu ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, kita bukannya tunggu nanti nih penghakimannya, tidak. Kita dengan sekarang hidup dalam kebenaran sebagai sebuah keyakinan bahwa kita percaya Yesus akan kembali dan menghakimi semua makhluk. Ya, memang kalau misalnya bahas tentang ini ya, bahas tentang akhir zaman, itu seru sekali, betul. Saya pernah jadi moderator di salah satu Bible study, kita bahas kitab Wahyu. Tapi itu konsepnya Bible study Bapak Ibu, yang artinya lebih banyak baca firman ya ketimbang penjelasannya gitu ya, supaya akhirnya, nah makanya saya kan juga ada nih Bible study group sendiri ya. Saya sebagai fasilitator aja, bukan saya yang ngajar. Nah tapi Bible study groupnya udah ditutup karena udah terlalu banyak. Saya fokus kepada yang ada dulu. Kita sama-sama untuk saling membantu, saling belajar gitu ya, bukan cuma dari saya doang. Dan dalam Bible study group saya, mungkin ada berapa yang udah hadir ya dalam Bible study group itu. Kalau dalam Bible study group itu, saya lebih menekankan firman bicara apa. Firman bicara apa, kita ngerti apa, kita lakukan apa. Kenapa? Karena ya menurut saya banyak orang untuk baca firman aja masih bergumul. Gitu ya. Udah terbiasa dengan pengajaran ini, pengajaran itu, tapi kalau baca firman, oke, firman bicara apa? Nggak tahu. Lo itu tulisannya ada. Nggak tahu. Harus lakukan apa? Nggak tahu. Ya, jadi saya mau tekankan itu. Supaya ada banyak anak-anak Tuhan bisa tahu caranya baca firman, menemukan prinsip firman Tuhan, ya, lalu akhirnya bertumbuh, lihat dampak dari firman itu. Ya, back to topic, jangan dengar kata orang. Betul, berarti jangan dengar kata saya ya. Jangan dengar kata orang, berarti jangan dengar kata saya gitu. Itu jokes yang belakangan saya lihat ya, orang-orang bikin meme gitu. Ya. Nah, lanjut ya, lanjut. Jadi tadi itu kita lihat bahwa janjinya Allah dalam Keluaran 23 ini akan terjadi. Nah, terjadinya kapan? Kita baca nih pelan-pelan. Makanya saya sebelumnya baca Kisah Para Rasul, saya baca Mazmur, saya bacain Yohanes, saya bacain Filipi, Kolose gitu ya, Galatia, Efesus. Itu semua saya baca ini berurutan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu nih, dapatnya lengkap. Dulu saya nggak kayak gini Bapak Ibu, sampai akhirnya saya belajar mendisiplinkan diri. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan, khususnya kita belajar teologi ya, itu kan ada syarat-syaratnya. Bukan cuma karena dia bisa baca, jadi semua orang bisa baca, bisa mengartikan, bisa mendalami, enggak. Ada syaratnya. Satu sisi dari syarat rohani, dua dari syarat fisik. Ya, kalau dari syarat rohani kita orang yang belajar teologi Kristen, kita adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Ya, lalu kita punya sebuah kita percaya akan adanya pencerahan dari Roh Kudus, ya kan? Lalu kita percaya bahwa kita akhirnya punya
sebuah kerinduan, ya hasrat kudus, bahwa apa yang kita dalami dari firman Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Yang artinya kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu, apalagi kita juga belajar teologi, itu nggak bisa dipisahkan dari penyembahan kita kepada Tuhan. Oke? Nah, kalau dari sisi fisiknya ada syaratnya nggak? Ada. Ya, yang pertama, kita harus menggunakan metode yang tepat. Ya, metode yang tepat. Bukan metode yang asal-asalan cocokologi dan comotologi gitu, enggak. Ya, metodenya harus tepat. Yang kedua, kita percaya bahwa firman Tuhan ini kebenaran. Bahwa firman Tuhan sanggup membuktikan dirinya. Firman Tuhan dapat dipahami. Firman Tuhan ini dapat menyatakan bahwa firman Tuhan benar. Karena ini perkataan Tuhan. Gitu ya. Jadi itu ada syaratnya. Ya, jadi banyak gak orang-orang yang baca firman? Iya. Tapi apakah syaratnya mereka masuk tuh ke syaratnya? Enggak. Makanya jangan kaget kalau ada beberapa orang baca firman asal-asalan, Bapak Ibu. Motivasinya gak jelas. Motivasinya untuk kemuliaan diri sendiri. Sedangkan ya bagi kita orang percaya, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita baca firman Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita akan lebih dibentuk menjadi rendah hati, mau untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Lihat dari hidup kita, lihat dari cara bahasa kita. Ya, kenapa saya tidak membisukan orang-orang seperti itu, Pak Kusuma? Biarkan aja. Biarkan netizen yang menilai. Audiens saya ini diam-diam mereka dewasa kok. Ya, awal-awal audiens saya panas, ini di mute aja, saya katakan santai aja. Biarkan netizen yang menilai, ada orang-orang yang seperti ini, ya, yang gak bisa tenang kalau dengerin firman Tuhan. Gitu ya, biarin aja. Jadi biar teman-teman menilai karakteristik, ya, pola pikir orang-orang yang seperti ini. Saya justru kesian ya lihat orang-orang seperti ini. Kenapa? Ya, karena mereka terhadap sesama aja, mereka tidak menghargai, apalagi terhadap Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana sikap mereka kepada Tuhan itu akan dicerminkan daripada sikap mereka kepada sesama. Betul. Ya, jadi saya mau katakan apa yang orang lain lakukan terhadap sesamanya sebenarnya cerminan bagaimana hidup dia kepada Tuhan. Yang artinya dia gak punya takut akan Tuhan, gak menghormati Tuhan, makanya gak menghormati sesama. Makanya tadi saya katakan di Indonesia ini gak kekurangan orang pintar, Bapak Ibu. Di Indonesia ini kekurangan orang yang takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah akan menerima hikmat dan pengertian daripada Allah. Tuhan akan menjadikannya sebagai orang-orang yang pintar dan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, jadi gak usah terdistraksi Bapak Ibu. Ya, tetap biarin aja, nanti capek sendiri. Ya, biarin aja. Ini paling nanti ganti lagi akun, ya, masuk lagi ke sini gitu ya. Biarin aja. Ya, saya bersyukur bahwa ada rekan-rekan ya yang belum percaya dengan Kristus ada duduk dengerin firman Tuhan hari ini. Saya malah bersyukur itu. Kenapa? Karena tadi kita udah berdoa bahwa Tuhan bawa orang-orang yang mau dengar pengajaran, orang-orang yang mau kenal Kristus untuk masuk komunitas yang kita doanya itu. Dan Tuhan bawa. Memang pasti akan ada gonjang-ganjing, gak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan berdaulat dalam hidup kita, termasuk Tuhan ada juga ya beracara dalam komal ini. Gak apa-apa, biarin aja ya. Justru kita harus semakin mendoakan orang-orang seperti ini. Ya Tuhan, kita berdoa bagi orang-orang yang terus menyangkal kebenaran, orang-orang yang keras hatinya, Tuhan lembutkan mereka supaya mereka diselamatkan. Kami sudah melihat karya Tuhan dalam hidup kami begitu dahsyat dan ajaib, dan kami rindukan Tuhan lebih banyak orang untuk Tuhan sentuh, untuk Tuhan jamah hidupnya dan mereka mengalami pertobatan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang seperti ini jangan kita benci. Justru harusnya ketika kita melihat orang seperti ini, itu melahirkan sebuah belas kasihan. Bahwa mereka perlu Tuhan. Ya, jadi kalau ngeliat ada orang-orang yang juga tukang report gitu ya, didoakan. Saya jadi doakan sekarang loh. Saya jadi doakan Tuhan belas kasihan. Karena gini Bapak Ibu, musuh kita nih bukan darah dan daging, bukan orang-orang seperti ini. Musuh kita adalah roh-roh yang jahat, penguasa jahat di udara,
yang ada menguasai, membelenggu hidup mereka. Jadi mereka seperti ini. Ya, mereka ditutupi matanya, dibutakan karena dosa itu. Ya, jadi karena ini adalah komal penginjilan Bapak Ibu, tenang aja. Ya, tenang aja, santai aja. Saya nggak mikirin kok. Terserah mereka bertindak seperti apa. Tapi yang pasti firman Tuhan tetap diberitakan. Ya, kadang-kadang juga ada kok teman-teman saya yang apologet mampir Bapak Ibu. Tapi karena memang komal ini kita lebih banyak bahas firman, teman-teman apologet Kristen juga tahu etika di dalam komal ini, gitu ya. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 33 ini, kita belajar bahwa Tuhan gak cuma kasih perintah, tapi Tuhan kasih janjinya. Kita bersyukur bahwa janjinya ini luar biasa. Ya kita lihat nih, makanya kita baca firman Tuhan berurutan. Karena ternyata janji Tuhan ini akan terjadi bagi orang Israel. Makanya saya selalu lihat perkataan Tuhan itu kan selalu terjadi. Maka kita bisa untuk percaya padanya. Karena gini, kita nih manusia, hari ini kita ngomong apa, besok kita bisa lupa, betul? Hari ini kita bicara apa, sorry ya, aduh lupa, ya namanya manusia lupa. Tapi Allah tidak. Ketika Allah berjanji, maka Allah yang adalah setia akan menggenapi janjinya. Nah, kenapa kita nggak mau nih untuk mempercayai perkataan Tuhan? Kenapa kita nggak mau meyakini, berpegang sama perkataan Tuhan? Kenapa? Orang jadi kok, pasti jadi. Ya, makanya bagi kita yang sudah mengalami firman Tuhan nyata dalam hidup kita nggak main-main sama firman Tuhan. Kita akan bergantung sama firman Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya ayat 32 Tuhan katakan, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentu hal itu menjadi jerat bagimu. Nah, nih perhatikan ya. Jadi kalau kita baca tadi Allah udah menyatakan janjinya, ini, gitu ya. Lalu kemudian Allah juga menekankan lagi, bukan hanya orang Israel tuh jangan menyembah kepada Allah-Allah bangsa asing, tapi juga jangan mengadakan perjanjian. Yang artinya orang Israel tuh hanya memiliki perjanjian kepada Allah. Nah, ini sebuah perintah yang Tuhan udah kasih supaya orang Israel bisa tahu bagaimana memperlakukan bangsa-bangsa asing di sekitarnya. Maupun nanti nih bangsa-bangsa yang akan mereka hadapin di depan. Ya, poin selanjutnya adalah karena hukum ini orang Israel jadi tahu boleh dan tidak boleh, baik dan jahat, benar dan salah, gitu ya. Jadi orang Israel kalau udah melanggar ini jadi salah di depan Tuhan, gitu, ya. Ini beban typingnya banyak ya. Ya, jadi begitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita hari ini menyaksikan, ya Allah memberikan ketetapannya, Allah memberikan hukumnya kepada orang Israel. Tapi kita belajar juga bahwa ada Allah nih berjanji, kalau kamu mengikuti perintahku, kalau kamu mengikuti ketetapanku, kamu akan mendapatkan ini. Oke, saya istirahat dulu. Iya, wah ini selamat siang semuanya ya. Jadi makin ramai ini komalnya ya. Jadi selamat datang Bapak Ibu. Komal ini memang khusus kekristenan. Jadi komal ini nggak bahas lintas agama dan lintas denom. Memang komal ini nggak asik bagi beberapa orang, nggak apa-apa. Tapi memang komalnya tujuannya untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang nggak nyambung atau nggak dibaca sama hostnya, ya udah pindah aja ke koma lain, ya. Pindah aja ke koma lain ya. Ya. Karena di sini lagi pemberitaan firman Tuhan. Ya, jadi memang komal ini tujuannya untuk pertumbuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Jadi kalau teman-teman yang dari seberang udah biasa mampir sini, mereka saya udah diemin.
Sampai capek gitu ya, sampai capek. Iya. Oke. Udah 1 jam aja nih saya ngomong. Iya, shalom semua, salam kenal ya. Saya lihatnya kayak ada banyak akun-akun baru nih. Saya lihat atau baru nongol. Iya, thank you Arken 88. Iya. Iya. Apa nih? Sisik Naga. Halo, shalom, salam kenal. Saya sambil baca ya, Dito. Shalom juga siang. Iya, siang. Halo, Lapulga. Shalom. Iya, shalom. Iya, Arkan 88. Shalom. Iya. Saya istirahat bentar ya. Minum dulu. Hmm. Jadi, Bapak Ibu semua, saya rencana besok pagi jam 5 sampai selesai. Saya rencana mau coba saat teduh pagi. Ya, jadi saat teduh pagi itu direncanakan lagi diatur waktunya, tapi diperkirakan mungkin start jam 5 pagi sampai jam jam setengah 7. Ya, jadi saya tahu bahwa ada begitu banyak tuayan ya di TikTok ini. Ada begitu banyak orang yang lagi mau cari kebenaran, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa untuk support melalui komal-komal seperti ini gitu. Tujuannya adalah supaya orang bisa tahu, oh ini toh saat teduh, oh ini renungan firman Tuhan. Ya, karena saya menemukan banyak nih teman-teman kenalan-kenalan saya yang baru mau belajar firman Tuhan, baru mau belajar tentang doa gitu ya. Jadi saya ada untuk support gitu. Jadi rencananya besok ya, besok itu 1 November, puji Tuhan ya, kita masuk November akhirnya besok. Thank you Pak Bagus. Ya, jadi mohon doanya supaya kami Kostela Ministry bisa Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang, dan rencananya di tanggal 8 November, hari Sabtu Bapak Ibu, minggu kedua, akan dilangsungkan pemberian makanan gratis bagi orang-orang yang ada di jalan. Jadi memang kami Kostela Ministry ini bukan hanya untuk melayani ya orang-orang yang sudah Kristen, tidak, tapi juga orang-orang yang membutuhkan gitu ya, termasuk melalui makanan gratis. Jadi konsepnya makanan gratis itu diberikan lunchbox ya, lunchbox, dan itu diberikan kepada orang-orang yang ditemui di pinggir jalan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu dapetin semangat, dapat harapan bahwa Tuhan itu masih ada gitu ya. Karena saya melihat gini loh, kita tuh anak-anak Tuhan dipanggil jadi saluran berkat Bapak Ibu. Ya, yang artinya kita udah diberkatin Tuhan, pasti itu ada bagian. Ada bagian untuk kita bisa meneruskan berkat Tuhan kepada orang lain. Nah, makanya sebulan sekali kami Kostela Ministry ada untuk memberikan makanan gratis kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi konsepnya adalah memang harus kita datang ke jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan, untuk ketemu nih sama pemulung, pengemis. Mungkin bagi beberapa orang kayak kan nanti itu jadi ketergantungan gak sih, kan areanya berubah-ubah. Tapi yang artinya gini loh Bapak Ibu, kalau kita kan kerja ya. Contoh misalnya kayak saya kan hamba Tuhan, terus saya juga bikin buku gitu ya. Bapak Ibu bisa akses buku saya di link profile saya. Nah, ketika saya bikin buku itu kan akhirnya bukan hanya saya menuliskan sesuatu yang bisa membangun pertumbuhan tubuh Kristus, tapi kan ternyata dari hasil penjualan itu bisa untuk memberkati ya orang-orang yang saya lagi bimbing nih dalam kelas-kelas pengajaran. Oke? Nah, kemudian hasil dari penjualan buku itu juga ada untuk mensupport nih, untuk kita bisa bagikan makanan gratis kepada orang membutuhkan. Kalau kita kan kerja, misalnya kita kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Kan kita dapetin hasilnya ya, gaji penuh gitu ya dalam sebulan. Tapi kan bagi orang-orang yang memang hanya bisanya seperti itu kan belum tentu sehari bisa 3 kali makan. Ya, itu sebabnya saya ada melalui kami Kostela Ministry, dan juga saya lihat ada beberapa teman-teman yang mensupport pelayanan kami Kostela Ministry untuk bisa membagikan makanan gratis itu. Gitu. Jadi luar biasanya itu baru mulai di bulan Februari, Maret, April. Lalu di bulan kelima saya tuh berhenti.
Karena saya fokus untuk tulisin buku dulu gitu ya sampai bulan ke-9. Nah, di bulan 9 sampai di bulan ke-9, 10, 11, 12 ini barulah mulai untuk pembagian makanan gratis lagi. Gitu ya. Jadi benar-benar ketika memberikan makanan gratis itu nggak ada tulis Tuhan Yesus memberkati, God bless you, Jesus love you gitu, nggak ada. Cuma polos kasih tok gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa ternyata kita masih bisa kesempatan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Iya. Jadi kehadiran kita sebagai orang percaya nggak cuma berdampak bagi internal orang percaya ya, Bapak Ibu. Juga bagi orang-orang yang nggak tahu ada Tuhan, nggak kenal Tuhan. Karena mereka fokus untuk bekerja. Gitu. Jadi dalam program pelayanan kami Kosala Ministry, Bapak Ibu, selain memberikan makanan gratis, puji Tuhan tahun ini akhirnya kami Kosala Ministry juga bisa Tuhan pakai untuk bisa membentuk komunitas-komunitas kecil di mana isinya ada pengajaran, isinya ada Bible study, dan itu adalah komunitas yang berbeda. Gitu. Ya, apa ini? Shalom. Semuanya Kak Obi. Jadi memang kan kita kalau memberikan nggak nanya-nanya ya, pokoknya kasih aja gitu. Kalau ada anaknya ya udah kasih 2, oh anaknya 2 kasih 3 gitu. Ya, aku udah sempet sih bikin beberapa videonya di TikTok. Ya nanti aku share lagi supaya pada tahu. Shalom Natuna, Indah Lukito. Oh dari Natuna kah kakaknya? Halo KR, shalom. Ya, nah terus lanjut lagi. Ya, jadi puji Tuhannya tahun ini mulai bisa melayani komunitas-komunitas kecil yang berfokus pada pengajaran. Ya, sesuai dengan visinya kami Kosala Ministry untuk membantu kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Ya, jadi Bible Study Group sendiri khusus untuk pemuritan sendiri berbeda. Dan kami Kosala Ministry juga ada untuk membuat buku supaya bisa membantu jemaat awam untuk bisa mengenal firman Tuhan. Di 15 Oktober ya 15 Oktober saya baru launching buku ketiga, judulnya Yesus adalah Kekuatan dan Pengharapan. Ya, itu adalah buku renungan dari Kitab Filipi. Bapak Ibu semuanya bisa akses di link profile saya. Kalau buku kedua itu bukunya gratis, karena buku kedua itu sebenarnya buku tentang motivasi, tentang makna kehidupan. Jadi saya tahu banget ketika nggak punya makna hidup, nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu nih arah kehidupan kayak gimana, saya bikin buku itu gratis supaya bisa semua orang yang penting bisa baca itu bisa akses buku itu. Ya, buku kedua itu backgroundnya itu covernya itu warnanya putih biru. E-book Kak Sisik, e-book, iya e-book. Karena supaya lebih gampang. Kalau sekarang kayak bawa-bawa kayak aduh berat gitu, kayak kalau baca gitu kayak nanti orang tahu gitu kan. Jadi di e-book aja, bisa diakses di mana aja kok. Nah terus itu buku kedua gratis, Bapak Ibu bisa akses ya buku kedua. Buku pertama itu buku pengajaran tentang pengenalan dasar tentang kerajaan Allah. Tapi itu konsepnya pengenalan dasar ya, pengenalan dasar. Nah itu kan nanti bertahap. Jadi itu series ya, saya baru bikin buku yang pertama, nanti saya tahun depan bikin series yang kedua tentang kerajaan Allah tapi dari perspektif yang berbeda gitu. Shalom dari Padang. Shalom Kak Jaguar. Iya. Iya. Enggak sih Kak, Kak Sisik kayaknya nggak berat kok. Karena maksudnya kalau saya perhatikan bisa diakses, maksudnya itu bentuknya PDF, jadi nggak berat kok gitu. Jadi pokoknya Bapak Ibu yang saya tuliskan ya, buku-buku ini semua ada untuk mensupport kami Kosala Ministry gitu ya. Minum lagi bentar, belum habis. Open PDF-nya jadi lemot ya. Gimana ya, saya juga gaptek kurang tahu. Ya kalau gitu ya gimana ya, saya nggak tahu juga Kak kalau PDF-nya lemot.
Memang harus ganti HP. Amin, amin. Jadi memang kita kalau dewasa nih nunggu HP rusak dulu ya. Saya juga. Saya tipikalnya tuh kalau barang nunggu rusak dulu, bener-bener udah nggak bisa dipakai, baru saya beli lagi. Supaya saya nggak jadi konsumtif. Supaya saya jadi terbiasa untuk saya memakai yang ada sampai rusak, baru saya pakai yang baru. Gitu. Sama kayak usernya lemot. Ya. Iya, aduh Kak Obi, santai aja ya di Komal ini, aduh. Ya, kadang-kadang memang akhirnya nanti teman-teman yang seperti itu juga berubah kok. Udah banyak ya, kita lihat contohnya ya. Awalnya ngomel-ngomel, rame, typing mulu, lama-lama kalau Komal di sini tuh dicuekin ya. Kalau Komal di sini nggak asik ya, nanti lama-lama kayak gitu dia. Udah biarin aja. BTW, saya sambil nyemil ya, karena saya jam segini biasa itu, biasa ya, nyemil. Mana nih teman-teman saya yang lain? Halo Filan. Filan ini dari tadi getok mulu ya. Ini bahas nabi palsu. Jadi gini, Kak Obi, saya tuh ngerasa bahwa sebelum kita tahu yang palsu, kita mesti tahu yang benar. Nah, masalahnya di TikTok ini masih banyak orang yang belum tahu yang benar. Kayak gini ya, duit palsu itu selalu ada perkembangannya, selalu ada teknologinya, selalu makin mirip sama duit asli. Nah, bagian kita bukan kita belajarin duit palsunya, bukan, karena palsu akan selalu berkembang. Tapi kita mesti belajar duit asli. Makanya saya lebih menekankan untuk mengajarkan yang benar, yang asli, sehingga orang bisa tahu bedanya, dampaknya, perubahannya apa. Betul? Nih contohnya ada teman-teman nih yang di bawah, ya, ketika tahu firman Tuhan, akhirnya kan lihat kan ada bedanya. Beda ya. Ingat gak waktu saya sempat bahas ini, pandangan-pandangan antiteistik. Ingat gak? Lalu saya coba bandingkan dengan kitab Kejadian. Itu beda banget. Bahwa Allah yang kita kenal dalam firman Tuhan ini bukan Allah yang jauh, bukan, nggak ada nih pengajaran, maksudnya firman Tuhan nggak mengajarkan kita bahwa Allah kita tuh adalah Allah yang jauh. Maksudnya kayak pandangan deisme. Lalu gimana politeisme itu ada dari monoteisme gimana gitu kan. Saya pernah bahas kan. Termasuk juga agnostik itu seperti apa. Betul? Nah, makanya saya lebih banyak bahas firmannya, Kak Obi, supaya bisa mengkontraskan dengan yang di luar gitu ya. Yang asli ada badaknya. Halo Kak Samuel Yahskiel. Wah, ini namanya Alkitabiah sekali. Samuel Yahskiel. Ya, pakai kopi Kak Jos. Aku nggak bisa loh. Kak, siapa tadi yang di atas? Kak Sisik Naga. Aku nggak biasa minum kopi. Beberapa kali aku minum kopi deg-degan. Bukan karena minum sama orang lain, bukan. Nah, ini baru dikasih. Kalau gift coffee ya boleh, thank you Kak Adi. Cuma saya nggak bisa minum kopi. Minum americano aja deg-degan. Langsung karena saya itu juga darah rendah. Jadi saya pernah lagi darah rendah banget, lalu akhirnya diarahin minum kopi, langsung kayak aduh deg-degan gitu. Iya, jadi ini apa ya? Kayaknya mungkin ini apa ya Pak Bagus? Saya tuh suka, saya nggak suka nyemil sebenarnya. Tapi enggak, sebenarnya saya nggak suka makan snack gitu ya, bukan ular ya. Tapi jam live-nya random ya? Enggak Kak Dito, setiap jam 2 siang.
setiap jam 2 siang sampai jam 4 ya. Tapi rencananya juga jam 6, jam 5 pagi mau bisa live juga. Tapi lagi ngatur nih, mungkin besok coba diatur ya jam 5 pagi. WIB. Terus Kak, rencananya hari Senin minggu depan saya undang narasumber, kita kayak jadi bikin podcast gitu lah ya. Ada satu teman saya, kita akan bahas sesuatu yang bisa mengedukasi audiens saya. Kan biasanya audiens saya ini terimanya yang biblika ya. Firman Tuhan apa, ngerti lakukan. Firman Tuhan apa, ngerti lakukan gitu ya. Nah, saya tuh mau bahas hal yang berbeda gitu. Jangan jam 5 Kak, jam 3 saat teduh. Aduh, Kak. Memang kalau saat teduh itu beda-beda ya. Orang-orang itu waktunya, tapi saya nggak bisa jam segitu. Saya aja baru tidur kayaknya jam setengah satuan. Ya tapi kalau kasih naga bisa saat teduh jam 3 luar biasa. Bahas bidat. Nah, rencananya tahun depan Kak. Tahun depan saya undang salah satu kenalan saya, dia juga content creator. Kalau di TikTok ini namanya Shalom Pastor kalau nggak salah. Kalau di YouTube itu Inspironi. Dia banyak bahas Injil lain, gitu Kak. Injil lain. Barengan lagi waktu itu sama sahabat doa katanya Pak Bagus. Jadi Pak sebenarnya jam 5 tuh baru style pujian aja gitu ya. Tapi nanti startnya itu jam 6. 6 sampai 6.30 renungan firman Tuhannya. Gitu. Iya, itu Kak Ubi. Tapi tahun depan, karena saya udah bilang, saya kontak kan, Kak bisa nggak tahun ini? Nggak bisa, bisa udah tahun depan, tahun ini udah full. Oh ya udah. Ya, iya Kak Sisik Naga, memang betul. Bagi beberapa orang mungkin udah kesiangan. Ya, tapi saya juga audiensnya saya jam segitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Masih ada komal-komal lain yang isinya juga renungan firman Tuhan kok. Saya cuma ada membantu aja. Ya, bagusnya jam 3, kalau jam 5 udah berisik. Kan jam 5 masih ininya, perenungannya Bapak Ibu semuanya. Pujiannya. Ya, tapi kalau jam 6 nanti baru mulai untuk membacakan saat teduhnya. Ini tuh apa ya? Kayak balapis kali ya? Namanya balapis. Bisa ngikutin sih tapi di mobil nggak fokus. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak harus dengar renungan dari saya juga kok. Nggak, maksud saya ada komal-komal lain atau bisa baca Alkitab sendiri. Saya bikin renungan ini tujuannya untuk mensupport orang-orang yang lagi cari saat teduh aja gitu. Nggak sama saya nggak apa-apa kok. Kalau bisa hanya fokus di penginjilan aja ya Kak. Iya betul. Karena saya penginjil. Saya punya rekan-rekan juga di TikTok ini yang juga hamba Tuhan, gembala. Ada juga yang bikin komsel, ada yang bikin Bible reading, ada yang sebagai apologet. Saya punya rekan-rekan seperti itu. Dan saya tahu bahwa memang visi saya sebagai penginjil, bukan sebagai penghujat. Saya pernah mampir ke komalnya Pak Bom sama Pak Erben pun. Saya bilang, Pak, saya hanya penginjil. Saya bilang gitu. Iya. Terima kasih. Iya, Kak Dito. Semoga Komal ini bisa memberkati ya. Saya tahu Komal ini juga nggak sempurna. Saya juga masih belajar. Nggak semuanya saya tahu juga. Jadi saya tuh kalau misalnya saya tahu, saya udah ini ada teman-teman saya juga di bawah. Kalau memang saya tahu, saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya nggak tahu, kita cari tahu sama-sama gitu. Jadi saya juga belajar dari teman-teman yang lain. Dan memang Komal ini memang kita nggak bahas doktrin dan dogma. Karena ini memang terlalu luas gitu ya, audiensnya terlalu luas. Dan memang tujuannya untuk kesatuan tubuh Kristus. Karena juga ada teman-teman yang dari, saya punya teman-teman dari TikTok, yang dari Reform, dari Anglikan, dari Pentakosta, dari Karismatik.
dari ortodoks juga, terus ada juga dari yang tadi apologet, gembala, penginjil, pengajar gitu. Jadi beragam gitu. Kasih saya aja RT 6 ya. Ya kalau misalnya juga hadir di sini sih Pak Agus, saya diemin aja sih biar dia mampir ke koma lain aja, nggak usah di sini, nggak saya jawab gitu. Tapi sisik naga sebenarnya nggak harus, ngerti ya teman-teman semua Bapak Ibu, nggak harus belajar dari saya kok. Kan ada komal-komal lain juga gitu ya. Cuma bagi yang apa, bagi yang bisa untuk mau masuk dalam komunitas ya silakan gitu. Ya, yang tahu ngajar, yang masih awam belajar. Betul. Tapi sebagai orang awam pun kita punya tanggung jawab juga ya untuk kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi gimana Pak Agus, kalau kita udah ajarin lalu dia tetap kekeh dia nggak mau lakukan, gimana? Kalau bagi saya ada cara lain, doain, sebutin nama akunnya ya, dalam ketika kita saat teduh kita lagi berdoa, bawa itu dalam doa. Tuhan, saya menjelaskan masih terbatas. Orang itu juga masih belum belum mengerti. Tapi Tuhan, aku percaya bahwa firman ini yang aku percaya adalah hidup dan berkuasa. Ini yang akan menyentuh hati orang itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semua jangan menyerah kalau misalnya lagi memberitakan kebenaran lalu orang itu sulit nih gitu. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Bawa dalam doa. Ya, karena pada akhirnya gini, kita tahu isi hatinya Bapa di sorga. Bapa di sorga tuh ingin bahwa semua orang itu untuk diselamatkan. Hatinya Bapa, supaya semua orang tuh bisa berada dalam Kristus. Ya, jadi kalau kita ngeliat ada yang kayak gini-gini, kita doain. Gitu, ya. Apa ini? Mau dong aku didoain, Kak Dito bilang. Apa itu Kak Dito? Stella, ini aku Suara Injil, akun kemarin ke report. Tunggu Kak, Suara Injil nih yang mana ya? Aduh, mohon maaf banget. saya tuh tahu ya teman-teman semua, saya pelupa. Iya, Kak, aku sendiri pun lupa Suara Injil tuh yang mana. Mohon maaf ya, maklumi. Saya lupa. Oh, Kak Dito sebelumnya apa? Maksudnya sudah Kristen lama kah? Atau baru mengenal Kristus? Kak Dito. Supaya saya ketika mendoakan lebih tepat sasaran gitu Kak Dito. Oh, oke. Oke. Jadi tadi keinginannya Kak Dito adalah menerima Injil akan kebenaran Kristus sepenuhnya. Ya. Bukan dia. Oh, oke. Ya, mereka iya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang nggak mau terima firman, justru harusnya itu menghasilkan sebuah belas kasihan. Kenapa? Karena memang Yesus itu adalah jawaban bagi semua orang. Dosa itu nggak main-main, bukan cuma sekedar jahat tapi merusak. Makanya menariknya adalah ketika kita sekali, dua kali berbuat dosa, lalu kita enak ya, nyaman dalam keberdosaan kita, lihat deh, hidup kita tuh lebih gelap daripada sebelumnya, makin lama makin parah. Karena dosa itu bukan cuma jahat, merusak, destruktif, membuat kita tidak lagi sesuai dengan desain Allah pada mulanya.
Makanya kalau kita lihat berita sekarang, kok ada ya orang-orang kayak gitu ya? Kok bisa sih seorang seorang eh, orang tua bisa gitu ke anaknya? Kok bisa sih paman kayak gitu ke keponakannya, kok bisa? Nah, orang-orang seperti itu kita doakan. Ya, kita doakan Tuhan buka jalan supaya dia bisa diselamatkan. Kita aja kita aja udah menyaksikan nih keselamatan luar biasa dalam hidup kita, kita juga mau Tuhan. Ini fokusnya Bapak Ibu, supaya orang itu bisa mengenal Kristus. Ya, kita lagi nggak mau nambah-nambahin jumlah orang Kristen, jumlah orang itu udah banyak. Tapi kita mau untuk orang bisa kenal Kristus dan hidup dalam Kristus. Kenapa? Karena itu luar biasa banget. Nih, mujizat yang kita terima dari Tuhan itu bukan cuma bicara kesembuhan. Bukan cuma bicara tentang berkat-berkat, bukan. Yang menurut saya mujizat yang luar biasa adalah saya dapat mengenal Tuhan dan menyaksikan, mengalami kekudusan dalam hidup saya. Itu luar biasa banget. Karena kita manusia yang lemah, terbatas, dan berdosa. Itu gak mungkin banget kita bisa mengenal dan menyaksikan Allah dalam hidup kita. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, jadi untuk kita sekarang bisa menyaksikan perbuatan Allah, kasih Allah dalam hidup kita, itu mujizat. Ya pada akhirnya gini ya, menjadi orang Kristen itu kita perlu tahu itu adalah sebuah gini ya, menjadi orang percaya itu yang perlu kita tekankan, kita ingat sekarang, itu bukan hanya satu peristiwa jadi Kristen. Kristen itu apa sih? Orang percaya, pengikut Kristus. Artinya apa? Itu keputusan tiap hari. Yang artinya kita punya tanggung jawab untuk selalu belajar firman Tuhan. Banyak orang kan kayak udahlah cukup jadi Kristen, lalu gak pernah baca firman, gak bertumbuh, gak berbuah, ya gitu-gitu aja. Nah, tapi karena kita tahu bahwa kita adalah murid Kristus, yang artinya apa? Kita harus dimuridkan, kita berada dalam pemuritan, kita harus menerima pengajarannya ini, firman Tuhan. Gitu ya, Kak ini. Kak siapa? Kak Obi. Wah, Kak masa depan aku nggak tahu. Aku nggak bisa mengartikan mimpi. Dan mimpi itu, ya aku nggak tahu maknanya apa. Ya, dan aku juga nggak mau sok-sokan mengartikan mimpi. Tapi biasanya kalau misalnya ada mimpi-mimpi seperti itu, doa aja tanya Tuhan. Tuhan tolong kasih pengertian kepada saya. Ini mimpinya kenapa ya? Gitu aja. Gitu ya. Ya. Jadi apalagi ya yang mau kita bicarakan ya Bapak Ibu? Coba ada Dani yang bisa jawab mimpinya. Yusuf. Ya, tukang penafsir mimpi. Kak Rocky, shalom. Mimpi apa saya bisa tafsir mimpi itu? Wih, nih Pak Agus nih. Chatting aja nih sama ini nih masa depan. Tanya nih sama Pak Agus. Saya nggak tahu kayak gitu-gituan. Ya. Itu aja sih teman-teman hari ini. Saya bersyukur, saya tahu nih banyak yang baru, saya juga jadi kenalan. Ada Kak Sisik Naga, ada Kak Dito, ada Masa Depan, ada Kak Obi, ya, ada Polikarpus, Samuel Yaskiel, apa lagi nih? Lapulga. Iya. Itu aja sih untuk hari ini. Teman-teman saya semua kayaknya lagi pada istirahat nih. Coba kita lihat ya. Ya, jadi Bapak Ibu, halo Sylvia, shalom. Gimana kabarnya? Pamannya gimana? Halo. Ganti username ya. Akhirnya bisa disebut namanya ya sekarang ya. Jangan bilang orang Kristen sudah Roma 11 ayat 25 apa nih?
Jarang-jarang nih Kak Mai kasih ini. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya Pak John Bonbono, Tuhan berkati. Pamanku mau cek nanti tanggal 14 matanya. Siap. Saya sering merasa di situasi ketemu orang dan merasakan suatu suasana yang kasih tahu kalau orang tuh bakal mati. Iya. Saya nggak tahu kayak gitu-gitu. Ya, saya juga bukan karunia penafsir mimpi ya, jadi saya nggak tahu. Tapi tahu nggak, ya, pemimpi tuh kalau kita lihat dari kitab Yoel tuh apa karakteristiknya? Orang-orang tua. Saya bacain. Ya, di Yoel 2 nih, kesukaannya Pak Ting. Yoel 2. Nih, yang suka mimpi. Yoel 2 nih, Yoel 2. Ya. Nah, ini, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, ya. Jadi itu orang-orang tua yang suka mendapat mimpi. Kalau anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, nah orang-orang yang muda, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Nah, ya jadi terima kasih loh. Jadi kita kenal nih mana yang tua, mana yang masih kaula muda. Ya, orang tua udah mimpi, anak muda penglihatan, betul. Yoel 2 ayat berapa, Mbak? Ayat 28, Pak Bagus. Ayat 28. Kalau saya cerita seperti itu ke orangnya, besok mereka akan minta mimpi apa? Saya semalam minta nomor togel. Jadi minta nomor togel ya. Iya, kita masih ABG, Kak. Oh, oke. Halo, Grateful Daughter. Shalom, salam kenal. Ya. Lah aku masih muda kok udah bisa dapat mimpi. Ya ini kecenderungannya kamu lebih banyak mimpi atau sekali 2 kali. Ya, kalau ini kan karakteristiknya memang oke. Jadi kembali gini ya Bapak Ibu. Ketika kita lagi baca firman Tuhan, ya, kadang-kadang tuh kita kan mau mendalami ya. Kita jadi terlalu zoom in. Ngerti ya, terlalu detail. Kita lupa untuk melihat gambaran besar. Makanya kok seringkali saya mau katakan konteks Yoel 2 ayat 28 sampai 30 bahkan sampai ke bawah ini 31 kita seringkali ngeliatnya terlalu zoom in, kita sampai lupa untuk zoom out bahwa ini tentang gambaran hari Tuhan. Nah, konteks dari hari Tuhan itu biasanya berkaitan tentang hari pembalasan Tuhan dan hari pembalasan Tuhan ini hari penghakiman Tuhan. Nah, dalam hari penghakiman Tuhan bukan hanya memberikan penghakiman, bukan hanya menyatakan penghukumannya, tapi menyatakan keadilannya. Gitu. Jadi kalau misalnya baca firman Tuhan, jangan terlalu zoom in, terlalu mendetail, lupa gambaran besar. Harus lihat gambaran besar. Tapi kalau baca firman Tuhan, ngelihat gambaran besar ya, jangan melupakan gambaran kecilnya. Gitu ya. Apalagi nih. Saya masih muda. Nah, ini udah banyak mengakui, saya masih muda, gitu ya. Ini siapa ini? Newborn. Mau naik. Saya udah tua malah gak dapat mimpi. Dengan saat ini berarti sudah 2 kali saya menyesal cerita. Ternyata host takut kalau gue udah bangkotan. Aku mimpi kakak sampai perang ketiga. Mau nanya boleh nggak? Boleh kalau saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya kita cari tahu sama-sama ya, Bapak Ibu. Kakak, pelayanan sebenarnya itu apa sih? Pelayanan sebenarnya itu apa sih? Gimana nih, Bapak Ibu, teman-teman semua? Pelayanan itu sebenarnya apa sih? Kalau dari saya, pelayanan sebenarnya tuh apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan
ya, setelah kita menerima kebaikan Tuhan. Makanya sebenarnya pelayanan itu konteksnya luas ya, maknanya luas sekali. Ya, dan karena ini sosial media, saya tahu banyak ini nih, banyak perspektif tentang pelayanan. Yang artinya kalau saya mau lebih dalemin, pelayanan itu bukan cuma konteksnya dalam gereja tok, tapi termasuk orang sekitar kita. Makanya saya punya kerinduan sebelum saya ada melayani orang-orang di luar sana, saya harus melayani keluarga saya dulu. Karena percuma kalau Bapak Ibu terkenal di luar rumah, tapi orang rumah nggak kenal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bagi saya bisa sibuk melayani secara online ya. Tapi saya juga hadir untuk melayani keluarga saya juga. Makanya saya lebih banyak Senin sampai Jumat aja ya untuk ada di Komel TikTok. Tapi Sabtu sampai Minggu saya hadir untuk melayani keluarga saya. Gitu, ya. Kenapa Kak Grateful nanya? Kenapa? Ya, jadi pelayanan itu harusnya datang dari ucapan syukur. Bukan karena kita akan dapetin sesuatu, kita akan diakui, kita akan punya teman, enggak. Harusnya pelayanan itu datangnya dari ucapan syukur karena Tuhan sudah lakukan ini bagi saya, maka saya mau melayani Tuhan. Ya. Lewat apa? Macam-macam. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bicara pelayanan itu maknanya luas sekali ya. Dan esensinya adalah pelayanan itu datangnya harusnya dari ucapan syukur, bukan karena kita dapetin sesuatu. Jangan kebalik, nanti motivasinya salah. Ya, pelayanan kerelaan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Pelayanan akan berlalu, firman itu kekal. Pelayanan dimulai dari keluarga dulu, itu saya. Ya, pelayanan itu trial and error. Pelayanan kerelaan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Nah ini, apalagi nih? Pelayanan apakah sama dengan panggilan? Berbeda sih menurut saya, Pak Ting. Sebagai Kristen, pelayanan sebenarnya itu berhubungan dengan amanat agung kah? Matius 28 ayat 18 ya, 18 sampai 20. Sebenarnya kalau menurut saya konteksnya amanat agung itu kan perintah bagi kita yang adalah murid-murid Kristus, betul? Nah, dalam perintah itulah, di dalam itu kita melayani Tuhan. Ngerti ya? Ya, jadi sebenarnya gini. Oke, saya buka dulu deh Matius 28. Mungkin kita ada yang punya karunianya sebagai pemusik, kita punya talentnya di ngajar, kita punya talentnya sebagai gembala, kita punya talentnya untuk sapa orang, sapa gitu ya, kayak AB. Sapa orang, tapi fokusnya adalah dari talenta kita itu, kita ada untuk ini melakukan menggenapi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Gitu, Kak Dauter. Ya, halo Kiamat, Shalom. Iya. Bantu tap layar adalah pelayanan. Iya, terima kasih Kak Mike. Kak Mike yang bantu. Nih di sini Muhammad saya yang lagi ada tuh cuma ini doang nih. Pak Ting doang nih, yang lainnya belum pada hadir. Si siapa? Si Kak Mike di private akunnya, jadi nggak bisa saya jadikan momot. Iya. Apa lagi nih? Ngobrolin apa lagi ya? Ini siapa ya? Saya bisa jambak ya. Ini ada Gita. Halo Gita. Halo Kiamat. Iya, Kiamat gimana? Udah baca belum?
belum sempet